Hai Besti, welcome back di Besti Edition. Senang banget aku bisa nemenin kalian lagi ngobrol-ngobrol hari ini. Live update di kolom komentar dong. Gimana kabar kalian? Lagi ada masalah apa? Atau lagi senang karena apa? Kalian aja bisa sharing juga sama teman-teman lagi, ya teman-teman lain yang ada di sini juga. Nah hari ini Today Edition judulnya adalah Peace Independent. Sheila. Ketawa lagi. Belum dipanggil udah ketawa ya? Nah karena penting banget sebagai perempuan, sebenarnya nggak hanya perempuan sih menurut gue, semua orang pasti akan mempunyai independen tuh bahasa Indonesia apa jadi lupa ya? Mandiri. Kemandiriannya masing-masing. Jadi langsung aja aku mau ngundang Besti aku yang pasti kalian udah pada kenal, the one and only Putri Indahsari Tanjung. Bener gak sih? Hai, benar. Putri Indahsari Tanjung. Tapi kan orang taunya Putri Tanjung. Sekarang ada banyak namanya sih ya, Putri Indahsari Tanjung, Putri Jatikusumo, Putri Indahsari Tanjung Jatikusumo. Oh ya karena udah nikah. Iya. Jadi lo sekarang lebih suka dipanggil apa? Putri Tanjung aja biar gak terlalu panjang. Biar nggak terlalu panjang karena orang juga udah tahu dia Putri Tanjung. Betul. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kak Gigi apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita udah lama loh nggak Iya bertemu. Ya? Enggak, terakhir ketemu di kawinan Anaknya Bati. Iya. Terus seorang gue langsung. Iya iya. Ya Kita kan? ngerumpi di belakang. Betul, ya kita kan? ngobrol-ngobrol sebentar, ya kan, iya. bergosip pria. Hari ini kita ngobrol, ya nggak serius sih, tetap seru-seruan. Tapi Oke. ceritanya kan di sini ada ceritanya gitu Oke. kalau di sini. Nah Putri ini tuh anak dari seorang bisa dibilang apa ya, pengusaha, anak pertama. Anak pertama. Gimana rasanya jadi anak pertama dari seorang Bapak Khairul Tanjung? Jadi anak pertama seorang Bapak Hairul Tanjung itu Anak perempuan pertama? Iya, lumayan pressure ya sis. Kenapa? Karena mungkin dari dulu kali ya udah merasakan pressure itu gitu. Jadi kan karena emang Bapak seorang pengusaha yang sangat luar biasa, abis itu memang di respect sama banyak orang gitu. Jadi waktu dari kecil tuh udah merasa kayaknya gue harus menjadi seseorang yang besar gitu. Karena gue terpressure dengan lingkungan gue, keluarga gue dan ekspektasi banyak orang gitu. Jadi awalnya tuh lumayan berat gitu karena aku merasa kayaknya gue tanggung jawabnya lumayan banyak nih gitu. Terus ya udah tapi lama kelama udah lumayan lebih dewasa, jadi lebih bisa santai dan lebih bisa mensyukuri segala sesuatunya karena banyak banget yang harus disyukuri. Jadi sekarang udah lebih santai sih. Tapi kalau misalkan beban apa enggak, pressure apa enggak ya pasti lah sis ya. Pasti. Karena ekspektasi dari orang tua sendiri sama lingkungan kan gitu. Cuma ya itu serunya sis. Yalah, itu kan semua Itu serunya. Ya itu dia, makanya mungkin gak semua orang tahu jadi anaknya orang sukses, orang terkenal itu tuh kayaknya gampang dan mudah, bener gak? Tapi sebenarnya di despite privilege kita yang sangat luar biasa banyak gitu ya, dan emang privilege-nya sangat luar biasa. Tapi kan kalau ada privilege pasti ada tanggung jawab yang lebih kan sis gitu. Setuju. Jadi ya kitanya itu menurut aku bukan pilihan, itu udah tanggung jawab. Jadi ya kita bawa santai aja, tapi ya jangan lupa bahwa kita emang punya privilege dan kita harus do something about it gitu. Iya, dan jangan sampai itu jadi sia-sia juga. Betul, ya kan? betul. Ekspektasi orang dari orang apa atau mungkin dari keluarga apa yang paling bikin beban buat lo? Apa Putri harus jadi apa? Putri harus gini, harus itu yang menurut lo paling kayak duh gak harus gini juga kali gitu. Sebenarnya mungkin gini, bebannya kayaknya bukan dari orang tua, tapi lebih dari diri gue sendiri deh, kayaknya Kak. Nah, Jadi gue tuh iya. yang selalu memberikan beban untuk diri gue sendiri gitu. Jadi gue merasa, bapak gue nih udah hebat, udah punya perusahaan yang sangat luar biasa. Terus gue dengan resources dan privilege yang gue punya, gue harus bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dong gitu, harusnya gitu. Jadi gue merasa kayaknya gue harus bisa berkontribusi lebih dan membangun dan bisa membesarkan perusahaan yang udah ada sekarang. Terus juga membuat impact yang lebih besar lagi buat banyak orang gitu. Jadi itu tuh yang setiap hari membuat gue agak asam lambung ya gitu, karena gue merasa aduh gitu, mulai dari mana nih gue gitu. Jadi sebenarnya pressure itu tuh dari diri gue sih. Tapi itu bukannya harusnya jadi Motivasi. Ya mungkin in a way jadi bagus juga karena nggak semua Betul. orang punya kayak drive dari diri sendiri. Drive itu kadang-kadang dari orang lain, dari Iya, external keluarga. factor. Iya, jadi kayak nggak maksimal gitu loh. Maksudnya Betul. kayak lu cuma disuruh doang, lu cuman kayak robot aja gitu. Tapi kalau bukannya harusnya kalau dari datangnya diri sendiri itu harusnya lo harus embrace juga nggak? Bener, gue setuju banget.
banget. Intinya gini sih, harus tahu balance-nya aja. Karena kadang-kadang kalau misalkan terlalu we put pressure di diri kita terlalu besar juga, akhirnya juga jadinya nggak bisa kemana-mana anyway. Karena jadinya overthink, jadinya malah mental health-nya juga jadi nggak baik gitu ya. Jadinya physically juga drain gitu. Jadi sebenarnya harus bisa tadi tuh ya, pressure itu gimana caranya kita bisa switch jadiin itu motivasi and drive untuk kita do something even bigger gitu aja sih sebenarnya. Yang paling penting kan konsisten sama kayak maju terus. Betul. Gitu kan. Itu paling susah. Iya, kalau kita mikirin goalsnya terus kan lo kayak capek gitu. Bener. Nah lo tadi kan lo bilang kan kayak dari awal dari pressure sampai akhirnya lo sekarang merasa kayaknya gue lebih enak gitu ngejalaninnya semuanya gitu. Apa yang lo alamin atau lo datang ilham dari mana akhirnya lo bisa kayak oke lah gue kayaknya punya pace sendiri lah, nggak harus ngikutin orang, nggak harus ngikutin keluarga gue gitu. Jadi gue tuh dulu waktu kecil kan gue pingin banget jadi bapak gue. Jadi kayak bagus, pokoknya bagus. gue harus ya gue harus jadi bapak gue. Jadi semua cara yang bapak gue lakukan gue harus mengikuti caranya gitu. Sementara pasti berubah dong sis gitu dengan background yang gue punya, yang privilege yang gue punya, yang bapak gue dulu nggak punya, terus zaman juga berubah dan segala macam, jadinya kan semua berubah juga gitu. Ternyata gue nggak bisa plek ketiplek menggunakan racikan yang bapak gue gunakan gitu. Nah terus yang pertama kesadaran gue, terus yang kedua gue kan dari kecil itu modelnya pembuktian diri gitu kan. Pembuktian diri sampai akhirnya pas gue kuliah, gue lumayan sadar tuh sis gitu bahwa capek juga ya gue pembuktian diri mulu gitu. Gue buktiin diri buat siapa sih? Buat apa lo gitu, mau jadi apa gitu kan. Akhirnya ternyata pembuktian diri gue itu tuh buat orang lain gitu, buat netizen, buat apa ekspektasi orang dan segala macam. Tapi gue tuh nggak konten, gue nggak fulfill gitu. Iya, lo kurang merhatiin diri lo sendiri. Gue kerja keras dari pagi sampai pagi, terus buat apa? Buat cuma pembuktian diri ke orang lain, sebenarnya ternyata itu kayak bukan yang gue mau deh gitu. Dan akhirnya gue sadar bahwa gue nggak akan pernah bisa menjadi apa yang orang lain mau gitu. Gue tidak bisa membahagiakan semua orang. Jadi kayak gue harus fokus sama diri gue sendiri dan mulai mempertanyakan pertanyaan. Oke, sebenarnya lo tuh bagusnya apa sih? Skill yang lo punya tuh apa sih? Apa yang bikin lo seneng? Lo maunya tuh apa? Tujuan lo apa? Goal lo tuh apa gitu. Nah dari situ akhirnya bisa jadi lebih peaceful kali ya sis. Jadi lebih tahu. Lebih fulfilled, lebih konten gitu. Benar, lebih tahu tujuannya apa. Jadi lo kerja keras itu bukan buat orang lain, tapi buat karena emang lo tahu tujuan lo apa, which adalah memberikan dampak dan kayak kreativitas tanpa batas, itu yang membuat gue ternyata jadi lebih seneng menjalankannya dan lebih fokus juga jadinya. Oke, gue jadi penasaran. Jadi ibaratnya kan lo kan dulu tadinya kan jalannya kan ke A. Betul. Gitu kan. Akhirnya lo menemukan jalan apa yang akhirnya lo kayaknya lebih seneng? Nah, jadi sebenarnya again bukan jalan tapi lebih mindset. Oke. Jadi tujuannya tuh sama. Jadi dari awal emang sukanya kan bikin event kreatif gitu kan di industri kreatif gitu. Tapi waktu itu mindsetnya adalah A, which is adalah pembuktian ke orang lain. Gitu ya. Jadi umur aku itu kayak too much and too hard gitu. Lebih ke angka gitu kan. Iya kayak aduh pokoknya gue mau mengejar semua komen positif gitu. Ngerti gak sih? Ngerti, paham banget. Paham kan? Karena kayak capek banget ya dihujat mulu tuh capek gitu. Kayak ekspektasi orang tuh gak pernah kelar aja terhadap gue. Kayaknya lo gak pernah cukup gitu kan buat orang lain. Dan yang paling gue ini bad habit dulu itu adalah gue tuh selalu search nama gue di Twitter, di Google every day. Which itu kayak gak sehat banget buat mental gue juga gitu ya. Jadi mindset itu yang gue rubah gitu. Mindset itu yang gue rubah bahwa kayak instead of gue dengerin orang lain yang gue tidak kenal. Setuju. Ya gak sih? Jadi kayak gue harus memfilter, mengkurasi. Gue fokus sama tujuan gue yang gue ingin capai. Abis itu kayak udah pokoknya gue punya niat baik untuk pekerjaan gue. Mereka suka gak suka, yang penting gue bisa berdampak untuk sekeliling gue lah gitu. Ya udah itu jadi drive gue, jadi motivasi gue. Terus jadinya akhirnya kita jadi lebih baiklah sekarang. Setuju. Gitu. In a way itu juga jadi kayak menjaga diri kita sendiri gak sih? Bener. Dari kayak ya karena jujur kan pasti lo kayak diomongin baik juga lo gak napak, kayak gak selesai-selesai juga. Never ending. Diomongin dikit-sedikit juga nggak bohong juga kalau kita bilang kayaknya kita nggak kenapa-kenapa gitu. Betul. Kan. Jadi nggak ada untungnya juga gitu, nggak ada habisnya juga kan. Dan setuju. Ya gue merasa ternyata itu emang proses yang harus gue
lalui, dan gue sadar banget bahwa setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Dan yang paling penting semua orang juga punya timeline-nya masing-masing. Dan yang paling penting lagi yang gue sadarin bahwa ya lu gak akan pernah ada habisnya kalau lu compare diri lu sama orang lain gitu. Karena semua punya background-nya sendiri, punya privilege-nya sendiri, punya timeline-nya sendiri gitu. Jadi udahlah fokus ke diri sendiri aja. Setuju. Gitu, sama tujuan apa sih yang lu pengen capai. Nah itu dia, mungkin itu jadi suatu ilham buat semua bestie-bestie yang lagi nonton di sini. Apa ya, mungkin punya waktunya sendiri. Kadang ada yang mengilhami itu tuh cepet. Ada yang mungkin butuh waktu sekian lama proses untuk akhirnya bisa mengerti. Kadang dulu gue soalnya suka nggak ngerti gitu kalau orang ngomong kayak gitu. Sampai kita tuh ngejalaninnya sendiri. Setuju. Gitu kan. Setuju banget. Ya kan kayak dulu tuh suka banget dikasih tau, lu tuh jangan gini, lu jangan gitu. Kayak orang tua kan harus gini, harus gitu. Kayaknya gue gak akan sampai di situ deh gitu kan, kita selalu mikirnya. Sampai kita mengalaminya kan. Benar, dan pemahaman orang kan beda-beda. Setuju. Jadi kalau dengan pengalaman apapun itu, mungkin pengalamannya sama, tapi pemahamannya kan bisa jadi beda. Gitu. Jadi siapapun yang nonton, kita di sini berdoa supaya kalian mendapat pengalaman yang luar biasa. Luar biasa. Nah oke, itu kan sebagai Putri Tanjung yang kayaknya dulu punya ambisi, sekarang lebih rilis lah ya. Iya, tapi tetap ambisius ya sis. Oh iya pasti, tapi kan ambisinya lebih terjaga, di channeling ke yang baik-baik diri sendiri. Betul. Gitu. Nah sekarang Putri Tanjung sebagai seorang anak yang katanya daddy's little girl. Punya adik sih, laki-laki. Tapi lo ngerasa nggak, lo punya lebih banyak privilege dibanding adik lo, bukan dibanding orang lain ya? Nah ini yang lucu sebenarnya. Jadi gue tuh selalu merasa ya kak, bapak gue tuh lebih strictnya justru sama gue. Oh ya? Biasa kan soalnya kan kayak dibandingin sama adik gue sebenarnya. Jadi kayaknya mungkin karena anak pertama kali ya. Jadi didiknya tuh lebih disiplin, lebih keras gitu. Sama bapak sama ibu gitu. Bedanya berapa tahun lo sama dia? 7. Oh ya lumayan jauh. Lumayan jauh. Karena again kayaknya kalau parenting kan gue nggak tahu ya sis ya. Cuma kayak bapak sama ibu selalu bilang bahwa ya gaya parentingnya mereka pasti kan menyesuaikan karakter anak. Betul. Gitu kan. Jadi ya kalau gue tuh alhamdulillah gue tuh didiknya sangat disiplin, sangat dididik dari awal, dari kecil tuh independen, mau dapetin segala sesuatu susah tapi very supportive. Ya, gitu. Maksudnya lo mau hasilnya buruk atau enggak lo tetap disupport. Betul gitu. Jadi ya dari kecil ya memang gue selalu merasa bahwa gue bisa melakukan apapun yang gue lakukan sekarang ya sis. Karya yang gue sama tim gue hasilkan tuh itu tuh hampir semuanya gue ke bapak ibu sih. Karena gue bisa kayak gitu purely didikan orang tua. Kalau soal bapak kan kita tahu lah, itu kan seorang pengusaha yang Masya Allah luar biasa banget. Nah kalau ibu tuh perannya di sebelah mana nih? Kalau bapak mungkin kan mungkin lebih ngegojlok lu gitu kan. Kalau ibu tuh di sebelah mana? Apa yang ngebelain lo kak? Apa yang... Ibu tuh sahabat gue banget. Jadi gue cerita semuanya sama ibu, semua permasalahan hidup gue, kisah cinta gue, itu semua gue ngomong ke ibu gue, ngobrol banget. Jadi kalau ibu sama bapak tuh kayak push and pull factor. Jadi bapak tuh yang nge-push terus, ngedorong terus gitu ya, ibu tuh yang narik terus. Gitu. Biar lo kayak sebagai anak kan kadang-kadang kita kan pasti ada keselnya dilarang gitu kan. Tapi dikasih pengertiannya mungkin dari ibu. Tapi gue jadi pengen minta tips dari lo, kan gue punya anak 2, ya kan laki-laki. Gimana caranya sebagai orang tua, ya lo sebagai anak ya, gue pengen tahu masukan dari seorang anak. Gimana caranya lo bisa mau terus kayak cerita apapun sama orang tua, sama ibu lo terutama gitu. Karena kalau gue kan memang waktu itu dididiknya nggak beda gitu, nggak bisa yang ngobrol gitu. Gue pengen anak gue tuh bisa kayak lo ke ibu lo gitu. Gimana? Jadi ibu gue itu orang yang sangat open minded. Oke. Jadi ibu gue tuh selalu menerima perspektif yang macem-macem gitu. Jadi setiap gue cerita nggak langsung di-cut. Setiap gue cerita tuh nggak langsung kayak nggak gitu pendengar Putri yang salahnya, baik, pendengar yang baik nggak langsung disalahin. Bener, gitu. dan ibu tuh selalu mencoba untuk mengerti perspektif gue. Oke. Walaupun ibu gue nggak setuju sama apa yang gue rasakan atau apa yang gue pikirkan, tapi ibu gue tuh selalu mencoba untuk mengerti perspektif gue. Abis itu baru nyokap gue memberikan perspektifnya dia. Gitu. Jadi gue selalu merasa gue tuh nyaman dan didengar dan dimengerti. Tapi gitu. Lu akhirnya selalu suka ke bawah nggak sama perspektif ibu? Pastilah.
Iya ya. Pastilah. Tapi dia berarti punya cara yang Pastilah. baik untuk Bener. menyampaikan gitu. Dan- Instead of kayak marah-marah, Bener. kayak nyalahin lu tuh salah, lu tuh dosa, lu tuh. Bener-bener, dan ibu gue tuh woman empowerment banget. Jadi setiap Oke. gue ngobrol sama ibu gue tuh selalu I feel very empowered as a woman gitu. Jadi itu yang salah satu nilai yang gue selalu pegang juga sih dari ibu gue. Berarti lo punya anak pengen kayak apa yang lo ambil dari ibu dan dari bapak? Oke, kalau dari ibu sih, dari ibu dan bapak ya, yang pasti ngedidik anak dengan cara yang disiplin, karena itu menurut gue sangat penting ya. Tunggu, boleh gue cut dikit? Boleh. Disiplinnya tuh kayak gimana sih? Gue tuh ngebayangin disiplin tuh Gini. kayak tentara gitu. Ini gini, disiplin tuh adalah nggak semua yang anak mau dikasih, Oke, ya dong. itu one point. Jadi yang abis itu diajarin little things. Jadi ibu bapak gue tuh selalu memberikan example gimana cara gue harus berperilaku. Jadi bukan cuma dikasih tahu, diomongin, tapi dikasih lihat gitu loh example-nya. Dan ditunjukin gitu Betul, kan. gitu. Jadi gue tuh pingin kayak bapak ibu gue tuh dari kecil nanemin entrepreneurial mindset ke gue. Jadi kayak misalkan let's say, aduh pingin banget deh uang jajan gue sama temen gue gitu. Tapi gak dikasih. Terus habis itu ibu bapak push, ayo coba bisa ngapain kira-kira untuk mendapatkan uang tambahan. Jadi waktu itu gue waktu SD sampai SMP gue bikin kertas apa namanya buku lah, pembatas Oh, lu buku jual-jualan. lah. Gue jual-jualan, tapi jualannya ke siapa? Ke bapak ibu gue lagi. Ya, tapi kan yang yang beli penting, bapak ibu gue lagi kan, cuma intinya di little exercise. Di exercise Iya lah gitu, untuk gue ada usahanya lah gitu. Dan yang gue senang banget dari orang tua gue tuh tadi sih, very open minded, perspektifnya juga beragam. Jadi gue juga jadi sangat nyaman ngomong sama bokap nyokap gue. Bisa cerita apa Bisa aja. cerita apa aja, terus hangat. Karena gue selalu melihat bapak ibu gue tuh sangat harmonis, jadi gue tuh jadi gue tuh gemes. sangat senang ngelihatnya. Terus habis itu yang paling terakhir ya didik dengan agama yang baik juga sih. Tapi waktu itu gue ngobrol sama siapa ya? Jadi salah satu anak itu menjadi berperilaku baik itu salah satunya melihat orang tuanya harmonis. Iya. Bukan hanya diajarin Betul. diajarin kebaikan, tapi gimana caranya kedua orang tua ini berkomunikasi, mereka tuh punya hubungan yang baik, itu Betul. berdampak terhadap perilaku baik anak gitu. Itu gue setuju banget. Karena tuh gue sangat melihat itu di ibu bapak gue dan gue pingin banget bisa menularkan itu ke anak-anak gue nantinya. Amin. Nah sekarang kan Putri sudah menikah, ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh Nah ceritanya gimana gitu kan, dengan pengalaman kan pasti banyak yang dulu-dulu akhirnya sampai sekarang bapak ibu oke gitu. Bapak tuh posesif nggak gitu, apalagi kan lo anak perempuan pertama gitu kan. Oke. Satu-satunya. Iya Adik gue makanya cowok gitu. kan. Jadi lo tuh kayak emang lo tuh emang dijagain banget kah atau enggak sih sebenarnya? Jadi gini, lucunya sama Andra ini suami gue tuh kenal Andra dari bapak gue. Oh, mak comblangnya bapak ya? Sebenarnya nggak dicomblangin. Jadi intinya kita lagi meeting. Jadi bapak gue ada meeting sama salah satu perusahaan di Singapura. Nah gue diajak. Andra adalah salah satu timnya Di sana? di sana gitu. Terus habis itu udah, tapi gue nggak ada gimana-gimana. Karena at that time gue juga lagi ada relationship sama orang lain. Jadi udah biasa aja. Dan gue juga nggak tahu dia orang Indonesia. Karena waktu itu Gue cacis-cus kira gitu dia ya? orang Singapura gitu kan. Jadi kayak Ya sudahlah. bisa kelihatan Iya ya, kan? bener-bener, Nah bener-bener. ya udah. Ada bahan. Iya. Abis itu tiba-tiba gue di DM. Gue nggak bales dong. Kenapa gue juga gak balas, tapi gue gak balas aja gitu saat itu. Karena gue emang in the mood kali. iya, gue kan agak susah ya membalas. Kayak Mbak Gigi mengerti kan, Iya, agak sulit iya, kan kita iya. membalas WhatsApp, membalas Apalagi DM orang yang kayak gue juga gak kenal-kenal Iya banget benar, gitu. jadi waktu itu kayak udah abis itu, tapi akhirnya gue bales. Karena dia minta nomor gue kasih WhatsApp gue, dia WhatsApp, gue gak balas WhatsApp dia gitu. Karena menurut gue gak ada hubungannya sama pekerjaan pada saat itu. Udah long story short, akhirnya gue ke Singapura lagi tahun 2021. Udah keadaan yang berbeda. Keadaan yang berbeda, gue bales lah. Oh, Setelah iseng sekian ya, lama. kayak di Singapura ngapain Iya, ya kayak, gitu. halo gue di Singapura gitu. Gitu. Ya kan? Dalam rangka gue kayaknya di kota lu nih, Iya gitu. bener, gue di Singapura tapi besok gue udah flight balik ke Jakarta. Jadi gue cuma bisa ketemu hari itu juga gitu. Akhirnya ketemu sis. Untuk Singapura kecil ya saya sih jadinya. Betul sis, ya udahlah agak gampang gitu. ya. Ya udah akhirnya dia ke rumah, terus habis itu kita ngobrol.
di ruang tamu, ngobrol 6 jam. Gitu. Terus lo ngerasain gak kayak, wah kayak dia nih gitu? Gue merasa dia akan menjadi a very good partner buat gue sih. Oh tadinya lo mikirnya kayak gitu? Iya, maksudnya ini partner hidup kan? Partner Iya, hidup tapi nih. apa partner apa cuman kerjaan doang? Apa enggak, gue enggak. bisa Gue lo merasa bisa kayaknya gue bisa hidup sama sense-nya- dia nih. Oh, oke. Gitu. Jadi gue kayak merasa kayak oke gitu. Karena jujur aja pas 6 jam kita ngobrol ya di 4 jam terakhir lah gitu ya. Misalnya di 4 jam pas abis kita ngobrol 4 jam, di 2 jam terakhir, 3 jam terakhir tuh gue mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalkan dia tidak secure sama dirinya, dia pasti akan kabur sih gitu. Oh, lo apa gue- contoh kalau boleh tahu contoh? Gue nanya soal finansial, gue nanya soal aset, gue nanya soal utang, gue nanya utang? iya, gue nanya soal spiritual, gue ngomongin soal values. Kabur sih. Kabur kan? Kabur, Tapi gue merasa gue bisa ngomong kayak gitu karena gue merasa udah nyaman nih kita Dan dia nih. juga kayaknya bersambut gitu kan? Betul. Akhirnya dia menjawab semua pertanyaan itu dengan sangat santai dan terbuka, dan dia melempar semua pertanyaan itu lagi ke gue. Gitu. Ditanyakan hal yang sama. Iya, lu utang berapa, aset lu berapa emang gitu-gitu. Jadi kayak udah akhirnya kita ngobrolin sama-sama, terus by the end of the conversation, ya dia bilang, jadi gue interested sama lo mau nggak cobain kita jalan aja gitu. Mudah ya? Kayaknya terlihat mudah. Kayak terlihat mudah, tapi emang kita nggak pernah tahu ya jodoh sih. Bener, setuju, Dan itu tuh gue inget banget, itu kayaknya bulan Juli, ya itu bulan Juli akhir 2021. Lo nikah kan 2022. Betul. Iya kan? Jadi Juli 2021 itu gue ketemu ngobrol. September gue dilamar. Secepat itu. Iya, Maret gue nikah. Iya cepet banget. Cepet banget. Oke. Itu Jadi kan bahkan gue pun tuh bahkan belum mengenal dia. Belum mengenal dia 2 tahun, gue baru kenal dia 1 tahunan lebih. sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, dari pertama kali lo ketemu, yang enggak bukan pertama kali ketemu, dari pertama kali lo ngobrol itu, lo pasti kan punya ekspektasi dong. Iya. Kayaknya nih gue bisa nih hidup sama dia. Nanti kalau hidup sama dia tuh akan begini. Sekarang gue mau tanya testimoninya setelah lo menikah. Apakah itu benar terjadi? Apa ya pasti miss sedikit banyak sih. Pasti ada Pasti. gitu. Tapi testimoni lo terhadap pernikahan yang akhirnya yang sudah lo ekspektasikan bersama dia gini. Kalau udah Iya. cinta tuh kayak semuanya tuh udah jadi lebih beda gitu. Jadi kayak lo Udah ceritanya agak seakan- burem. Lo kalau mau dapat pasangan yang seperti ini ya lo harus harus istilahnya juga- harus menjadi seperti orang yang kayak gitu. Jadi Betul. yang baik ketemu yang baik gitu Betul. insyaallah. Gue sebenarnya aku tahu sih kamu bilang kamu workaholic gitu. Tapi aku nggak tahu kamu se-workaholic ini. Dokter, Loh, Beb. Bapak gue S1-nya dokter gigi. Sumpah? Iya. Gue baru Lah, tahu. ketemu nyokap gue tuh di Oh UI dokter gigi. gitu.